Halo agan-agan semua, kembali lagi di channel saya. Semoga agan-agan sehat selalu ya. Di masa pandemi ini jangan lupa ya, tetap jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Semoga agan-agan semua tetap sehat. Kali ini kita akan belajar bareng, sharing bareng. Kita akan membahas mengenai mengajar dengan praktek. Jadi mengajar itu seperti apa, memberi penjelasan ya, apa aja penjelasannya nanti akan kita bahas. Untuk lebih jelasnya, barangkali agan-agan semua butuh materi ini atau perlu materi ini, silahkan bisa kunjungi nih, alamatnya sudah saya ya. Nah, cararifin.blogspot.com atau nanti juga ada di deskripsi. Silakan Anda bisa lihat di deskripsi alamatnya ya, agar-agar di dunia penjas ya. Jangan lupa sebelum lanjut, biasa jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jika merasa konten ini bermanfaat silakan share, dan jangan lupa kasih kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Nggak usah berlama-lama lagi ya, mari kita akan membahas mengenai mengajar dengan praktek. Mengajar dalam prakteknya memerlukan berbagai keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang harus bermakna. Ya pasti ini harus mempunyai keterampilan selain ilmu yang pasti ya, yang diperoleh dari perkuliahan mungkin atau dari sekolah ya dulunya ya. Keterampilan selain ilmu juga harus keterampilan pembawaan suasana dalam mengajar ya, pembawaan ke siswa, pembawaan penyampaian materi yang ringan agar siswa-siswa dapat mudah menerima materinya. Untuk dapat merangsang timbulnya aktivitas dalam pembelajaran, sebelum siswa memulai kegiatan mempelajari materi pembelajaran, guru perlu mengantarkan dengan suatu penjelasan ya, pasti ya ini. Jadi harus ada stimulus dulu atau dorongan ya, kayak di pemanasan di dalam olahraga pun sebelum ke gerakan inti ya, pasti ada pemanasan ya, itu intinya. Jadi dalam pembelajaran pun harus ada stimulusnya, rangsangannya, agar ibaratnya mereka siswa itu nggak kaget ya mengenai pembelajaran. Selanjutnya A, materi memberi penjelasan. 1. Tujuan memberi penjelasannya. Jadi apa aja tujuannya ya, nanti kita akan bahas. Kegiatan memberi penjelasan hampir selalu ada dalam setiap pembelajaran. Tujuan pemberi penjelasan adalah, nah ini tujuannya ya. Yang pertama, memberi pengertian kepada orang lain. Nah, orang lain di sini pastinya siswa ya, karena kita konteksnya dalam pembelajaran. Mengarahkan siswa berpikir logis, estetis, dan selaras dengan kaidah-kaidah moral. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir menggunakan sebab akibat ya, pasti. Yang keempat, memberi bekal untuk mandiri dalam mengambil keputusan bagi dirinya sendiri serta menanamkan keyakinan terhadap apa yang dia pelajari. Ya pasti, karena umur-umur di sekolah SD, SMP kadang-kadang bingung ya, apalagi kalau ujian ini A atau B atau C ya, dan sebagainya. Terus apalagi ada suatu masalah, bingung untuk mengambil keputusan ya, harus seperti apa. Selanjutnya, menuntun siswa kepada pengertian yang jelas dalam menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, melibatkan siswa dalam berpikir memecahkan masalah. Terakhir, menghindari salah pengertian. Yang ini yang biasanya banyak sering terjadi karena ada kurang paham, kurang mengerti ya, kurang salah menangkap ya, itu biasanya masa-masa yang sering terjadi. Yang kedua, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam memberi penjelasan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memberi penjelasan, antara lain
Yang pertama, penjelasan hendaknya diberi dengan isi yang jelas, pasti harus jelas ya. Menggunakan materi pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami, memberi arti yang jelas terhadap istilah yang masih dianggap asing, menghindarkan kata-kata atau ungkapan yang mengaburkan pengertian, dan menghindari kata-kata atau ungkapan yang mengaburkan pengertian dan menghindari kebiasaan ucapan yang mengganggu perhatian ya. Yang sudah saya jelaskan tadi di atas bahwa penyampaian materi harus sesederhana mungkin, seringan mungkin, agar para siswa dapat menangkap, mudah mengerti apa yang isi materi yang dijelaskan oleh guru ya. Yang kedua, memberi contoh atau ilustrasi terhadap konsep atau prinsip tertentu yang menjadi materi penjelasan agar penjelasan mudah dipahami dan menarik perhatian. Ya, ini karena keterampilan seorang guru benar-benar diasah di sini ya. Jadi mengumpamakan sesuatu hal yang mungkin siswa itu rumit, mudah dipahami dan disederhanakan oleh guru ya. Yang ketiga, hal yang menjadi inti penjelasan atau hal yang dipandang penting diberi penekanan dalam penjelasan dengan teknik yang dapat mengundang perhatian. Yang keempat, menggunakan umpan balik dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemahamannya terhadap materi pembelajaran yang dijelaskan atau memancing perhatian siswa yang menunjukkan keraguan terhadap apa yang dijelaskan ya. Itu ya, aspek dalam pembelajaran ya. Ada 4. Semuanya harus seringan mungkin, sesederhana mungkin agar siswa mudah memahami isi materinya. Selanjutnya, pergerakan tubuh guru ketika menjelaskannya. Ini gestur, mimik ya. Pasti ketika menjelaskan, guru perlu memperhatikan pergerakan atau pergantian posisi tubuhnya di dalam kelas karena sangat penting dalam upaya mempertahankan perhatian siswa agar tetap terpusat pada materi penjelasan yang sedang disajikan. Manfaat lainnya adalah menanamkan rasa dekat kepada siswa sambil memeriksa tingkah lakunya. Ya, pasti ini karena selain bisa mencairkan suasana, guru juga harus bisa membaca karakteristik atau karakter sifat dari siswanya. Pergerakan ini ke depan, ke belakang, ke samping kiri atau ke kanan. Sikap guru ketika berjalan hendaknya dengan cara pertengahan antara langkah cepat dengan langkah lambat, yaitu tenang, nyaman, dan tidak mengganggu perhatian siswa ya. Jadi perpindahan posisi dari samping kanan, tengah, dan samping kiri. Guru kadang-kadang berdiri atau kadang-kadang duduk. Gerak-gerik yang dilakukan anggota tubuh hendaknya disesuaikan dengan posisi tubuh. Gerak tubuh muncul secara spontan dan tidak dibuat-buat, sehingga penampilan menjadi lebih tenang, santai, menarik perhatian, mengembangkan kehangatan di antara guru dengan siswa yang menjadikan suasana belajar mengajar menjadi lebih hidup ya, karena ada timbal balik ya dari gurunya dirangsang dan akhirnya siswa pun menarik ya, nggak tegang ya, nggak stres ya, melihat gurunya yang ekspresinya menakutkan. Kadang-kadang siswanya pun jadi lebih bingung, tertekan ya. Selanjutnya, pergerakan tubuh guru di dalam kelas antara lain: 1. Ketika mengawasi seluruh kelas untuk mengetahui tingkah laku siswa, pergerakan tubuh guru hendaknya perlahan-lahan dari belakang ke depan dan tidak perlu cepat karena dapat mengganggu perhatian konsentrasi siswa. Kedua, tidak dibiasakan menjelaskan materi pembelajaran sambil menulis menghadap papan tulis. Wow, ini ya yang biasanya sering terjadi.
Ketiga, tidak dibiasakan menjelaskan materi pembelajaran sambil menghapus papan tulis. Yang keempat, tidak dibiasakan menjelaskan materi pembelajaran sambil berjalan-jalan mondar-mandir di depan dan belakang kelas atau di lorong antar tempat duduk siswa. Tidak dibiasakan menjelaskan materi pembelajaran sambil duduk di meja guru di depan kelas karena akan mengurangi rasa kedekatan dengan siswa. Wah, ini biasa pernah saya lakukan dulu ya. Ternyata seperti ini ya, harus tetap berdiri di depan kelas, di depan siswanya ya, dengan gestur atau pergerakan yang lambat dari depan, dari tengah-tengah ke samping kanan, ke samping kiri ya. Itu mungkin seperti itu aja mengenai pembahasan kali ini mengenai mengajar dengan praktek. Untuk lebih jelasnya silakan bisa kunjungi, nanti dilihat di deskripsi mengenai alamat blognya. Barangkali agan-agan semua di sana ada yang perlu materi ini, silakan bisa diambil ya. Terima kasih atas perhatiannya, sehat-sehat selalu di sana, tetap jaga kesehatan dan lakukan 3M. Salam literasi, sehat jasmani.